5 pilar penting dalam video monetize. Jadi ini termasuk dalam hashtag video monetize tips. Anda bisa temukan tips yang lain di hashtag video monetize tips. Nanti Anda tinggal klik aja, nanti dia bisa lari kemana-mana yang sesuai dengan tips video monetize. Oke, jadi hari ini saya melihat sebuah kekhawatiran yang luar biasa besar dari orang-orang di mana mereka pengennya bisa jualan nih di rumah, tetapi kemudian mulai menemukan tantangan tersendiri. Karena begitu banyak orang melakukan hal yang sama. Nah, oleh karena itu Anda harus mulai sadar bahwa harus mulai melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda pula. Apa solusinya? Mulai bikin video, nggak ada cara lain, ya. Kenapa? Karena jumlah video untuk promosi itu kecil banget jumlahnya. Nah, oleh karena itu kalau seumpama Anda bisa mulai jualan lewat video, itu bakal dapat banyak banget hasil positif, efek positif, ya. Karena selama ini pakai gambar, pakai teks aja udah oke banget. Apalagi kalau Anda udah mulai bisa bikin lewat video, karena hasilnya pasti lebih bagus. Oke? Nah, cuman muncul pertanyaan baru. Bagaimana sih Pak supaya mulai bisa bikin video monetize yang efektif, efisien, hasilnya bagus, out of the box, dan lain sebagainya. Nah, saya akan bagikan kepada Anda ada 5 pilar penting dalam video monetize. Dan juga seperti apa strategi di balik itu semua supaya Anda bukan cuma sekedar dapat tips pilarnya aja, tapi juga bisa tahu aplikasi langsung ke bisnis Anda kurang lebih seperti apa. Anda kurang lebih seperti apa. Oke, kita akan langsung aja mulai 5 pilar penting video monetize dengan saya Christo Utero. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Christo Utero. Saya adalah seorang video monetizer. Saya membantu pebisnis untuk bisa dapat omset, profit lebih gede, ya terutama lewat konten video. Nah, jadi apa yang saya lakukan banyak, bisa lewat coaching, bisa lewat seminar, webinar, Zoom, dan lain sebagainya, ya. Cuman memang nggak kelihatan jalurnya. Nah, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa approach ke saya, dan kemudian mereka bisa konsultasi lebih dalam. Tapi kalau seumpama Anda mau belajar, Anda bisa cek, ada di deskripsi di bawah, linknya. Anda bisa belajar juga lewat ebook gratis, ada di belakang, ya. Nah, nanti semua ada di dalam deskripsi. Anda bisa cek di situ. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang kepentingan Anda, ya. Jadi bukan kepentingan saya. Ini tentang kepentingan Anda. Bagaimana sih sebetulnya tahun 2020 ini, Pak? New normal ini bikin saya pusing kepala. 3 bulan nggak dapat income. Apa yang harus saya lakukan? Nah, oleh karena itu hari ini, apa yang Anda lakukan dari rumah, atau mungkin Anda udah mulai bekerja sekarang ini, tapi kan banyak orang kerja shift-shiftan. 1 minggu atau 2 minggu masuk terus libur lagi. Nah, banyak waktu luang. Walaupun katakanlah kerjaan semakin banyak juga Pak, memang. Tapi jelas ini adalah waktu yang tepat untuk Anda bisa mengimprove waktu Anda, diri Anda, value Anda. Kalau Anda bisa dapat value lebih, income Anda lebih. Sumber income baru datang. Nah, itu kuncinya. Jadi sekarang, kalau Anda mulai berpikir untuk, oke, saya harus out of the box dan mulai bikin video, apa yang harus saya perhatikan supaya bisa mulai monetize lewat video? Tanpa harus nunggu AdSense, ya, bukan tentang AdSense YouTube. Nah, pilar pertama adalah Anda harus tahu, dalam setiap kali orang mau membeli produk Anda, hal pertama yang paling penting yang selalu ditanyakan kepada orang-orang, terutama terhadap apa yang mereka tonton adalah ini, trust. Pilar pertama adalah tentang trust. Mereka selalu melihat Anda itu siapa? Siapa? Kata kunci yang berat banget. Bahkan bagi beberapa orang mereka bingung, mereka itu siapa? Oleh karena itu, Anda harus kasih tahu kepada orang-orang, Anda itu siapa? Kredibilitas Anda apa? Kalau punya pencapaian, sebutkan juga. Pencapaian itu gampang, nggak harus punya piala tertentu, plakat tertentu, terus kemudian apalah, nggak penting. Ya itu penting, cuman bukan itu yang saya maksud. Cukup dengan Anda bilang 20 tahun di BUMN, Anda 15 tahun mengajar, dan lain sebagainya, itu udah oke banget. Singkat pada jelas, ya. Jadi, kalau saya sering bilangnya dari tahun 2014 saya menekuni dunia internet marketing. Dulu di awal-awal, baru 1-2 tahun, minder juga ngelihatnya. Baru setahun 2 tahun nih, umur jagung. Tapi lama-lama Anda akan mulai sadar bahwa, ternyata 2020 udah 6 tahun nih, mau jalan 7 tahun. Bahkan lebih daripada itu kalau saya pikir-pikir. Nah, jadi itu tentang Anda siapa. Jadi orang-orang harus tahu terlebih dahulu Anda siapa. Ketika mereka tahu Anda siapa, mereka akan kemudian lanjut ke fase berikutnya. Oh, orang ini bisa dipercaya. Baik, apa yang mau kamu ceritakan hari ini? Nah, itu yang akan kemudian membuat orang-orang nonton video Anda sampai selesai. Salah satu faktornya, ya.
Trust, penting banget. Nah, lalu di pilar yang kedua adalah ketika Anda mulai mau dapat duit dari video, Anda harus tahu bahwa tidak semua orang itu sadar mereka membutuhkan produk Anda. Jadi pilar yang kedua adalah bicara tentang bagaimana membuat orang butuh lewat masalah. Ya, jadi kerjaannya orang jualan itu adalah menciptakan masalah. Kok kayaknya kesannya aneh ya Pak? Memang, tetapi masalah dalam hal yang positif. Ya, jadi contohnya misalnya begini. Kenapa kok setiap hari orang semua sekarang nyari hand sanitizer? Karena sudah teredukasi dengan sangat baik, dengan sangat masif, terstruktur, tertata kayak bahasa politik dulu ya, tentang bahayanya sebuah virus hari ini. Jadi semua kemana-mana hari ini habis pegang gagang pintu, pencet tombol lift, salaman, nggak sengaja gitu ya, batuk, semua langsung pakai hand sanitizer. Kadang-kadang orang bahkan nggak tahu hand sanitizer nggak boleh buat muka, disemprot aja semua. Waduh, berbahaya. Contohnya apa? Desinfektan. Itu sebetulnya mirip-mirip. Ya, sebetulnya mirip-mirip. Nah, yang saya tahu desinfektan itu bukan untuk makhluk hidup. Nah, ternyata salah. Semua dihajar. Kasihan banget tukang ojek di luaran sana sampai basah kuyup. Akhirnya diedukasi ulang lagi. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Tetap orang pakai hand sanitizer, tetap pakai desinfektan, laku keras. Ya, laku keras. Jadi orang-orang tiba-tiba merasa sadar, oh saya ini butuh. Kenapa? Karena ini tadi problem. Selalu ada problem. Jangan sampai kena COVID, jangan sampai batuk, jangan sampai daya tahan tubuh turun dan lain sebagainya. Antibodi harus naik. Caranya gimana? Jaga kebersihan. Di mana-mana harus bawa hand sanitizer. Ini sejurus dengan yang namanya mandi sehari 2 kali. Sikat gigi pagi sore. Minum vitamin. Olahraga pagi tiap rutin. Harus promosi, harus marketing. Kalau bisa kontennya pakai video dan lain sebagainya. Nah, itu namanya edukasi kepada orang-orang. Ketika orang-orang tiba-tiba sadar bahwa oh iya ya, saya ternyata butuh nih. Harus pakai hand sanitizer, saya butuh nih. Apa yang mereka lakukan? Beli. Tinggal mereka lihat yang jualan ini siapa, pilar pertama, ya. Nah, sekarang masuk ke pilar yang berikutnya. Pilar ketiga. Bagaimana cara Anda bisa menemukan solusi tersebut? Anda cara menemukan solusinya seperti apa? Maksudnya gimana nih? Contoh misalnya, kenapa kok kemudian saya akhirnya memilih video? Karena ternyata setelah saya coba pakai gambar, pakai teks, pakai suara aja, animasi, ketika muncul muka saya di dalam video, itu hasilnya jauh lebih bagus untuk penjualan. Kok aneh Pak? Iya, karena ingat pilar pertama adalah trust. Mereka ingin tahu muka saya seperti apa. Yang jualan ini siapa? Presidennya siapa? Menterinya siapa? Itu contohnya begitu. That's why kenapa kalau seumpama bisa bikin iklan kampanye politik, ada mukanya, ada lagi kegiatan, ada lagi bicara, orang akan, oh ini kepribadiannya seperti ini. Oh orang-orangnya kira-kiranya, ya agak-agak jujur lah lumayan. Nah contohnya begitu. Ya. Lalu kemudian kembali ke sini. Cara menemukan solusinya bagaimana? Oke. Anda ceritakan kepada orang-orang. Setelah saya coba berbagai macam cara, hasilnya tidak efektif. Saya cari di teman, saya cari ke dokter, saya cari ke internet, saya buka perpustakaan, dan lain sebagainya gitu ya. Anda akhirnya menemukan satu solusi. Ketika apa? Anda mungkin tanya ke si A. Wah, itu Anda cerita. Oh, jadi orang-orang akan dengan cepat menangkap informasi bahwa Anda ini udah coba macam-macam. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Ya udah, langsung aja coba dengan cara Anda yang terakhir. Kenapa ini penting? Karena tidak semua orang itu mau mengulang proses. Mereka mau instan. Hari ini pelajaran terpenting adalah bukan belajar dari pengalaman pribadi, tetapi belajar dari pengalaman orang lain. That's why kenapa kita harus rutin baca buku, nonton video di YouTube, belajar seperti sekarang Anda nonton video ini. Nah, itu kenapa? Karena ini, orang butuh percepatan, ya. Dan kuncinya adalah Anda kasih kail kepada orang-orang, bukan cuma sekedar kasih ikannya aja. Kail itu artinya apa? Saya nyarinya dengan cara seperti ini loh. Anda juga bisa lakukan itu. Nah, yang keempat, inilah yang seharusnya Anda jual. Setelah orang tahu siapa Anda, problemnya ini, cara nyari solusinya ini. Ketika udah ketemu solusi, ini yang seharusnya Anda jual. Namanya adalah transformasi. Transformasi ini dimaksud dengan apa yang kemudian orang-orang dapatkan setelah mereka menggunakan solusi tersebut. Nah, itu contohnya. Ya,
kita bahas nih. Misalnya ajalah orang pakai video ini tujuannya buat apa? Orang pakai video, belajar video dari saya, bukan cuma sekedar mereka pengen jadi jagoan video, jadi jagoan editing. Bukan, itu bukan goalnya. Itu adalah kendaraannya. Itu yang mereka pengen capai ke sana. Tetapi goalnya adalah jauh ke depan. Mereka pengen dapat apa setelah bisa bikin video. Oh, penjualannya naik. Oh, salesnya naik. Oh, dapat market baru. Oh, brandnya dikenal. Oh, ketika bicara ke 1-2 orang bisa langsung closing. Oh, ternyata ketika ngomong ke orang-orang mereka bisa langsung percaya. Itu semua lewat video. Jadi goalnya bukan cuma tentang bisa bikin video, bisa editing. Bahkan orang-orang banyak yang bilang, Pak, saya ini kan nggak pinter ngomong. Saya ini kan nggak ganteng. Saya nggak punya lensa yang mahal, handphone saya jadul banget. Gimana cara bikin video? Gampang. Itu semua udah saya bahas. Ada formulanya di belakang ini, Anda bisa cek. E-booknya, video monetize, Anda cek aja di deskripsi itu udah ada linknya. Saya kasih tahu kepada Anda, nggak perlu lensa mahal, nggak perlu jago bicara, nggak perlu Anda ganteng ataupun cantik, Anda tetap bisa monetize lewat video. Ya, itulah kenapa saya bikin e-booknya supaya Anda bisa pelajari dan Anda bisa tonton juga di video-video saya yang lain di YouTube ini bahwa ini loh kuncinya tuh di sini. Ya. Kuncinya bahwa Anda itu harus bisa menceritakan pengalaman Anda. Lewat 5 pilar ini, itu aja yang paling sederhana. Kalau Anda bisa lakukan ini, Anda bisa scale up ke level berikutnya. Bisa maksimalkan Google, bisa maksimalkan Facebook, advertising maksud saya, ya. Iklanin. Kalau Anda udah rasa ini cukup bagus, iklanin. Yang perlu Anda lakukan adalah, kemarin ada yang tanya nih, Pak gimana caranya supaya bisa dapat duit gede? Harus masif, Pak. Kalau udah masif, kailnya udah bener, hasilnya gede. Jadi orang bisa nonton banyak. Orang yang klik juga banyak. Duitnya gede nggak? Gede. Nah, itu prinsipnya. Jadi kalau seumpama hari ini berpikir, wah gimana Pak dapat duit lebih gede? View gedein, klik gedein, duit lebih gede nanti hasilnya. Ya. Nah, itu transformasinya. Jadi ketika orang-orang datang ke bisnis Anda, ke usaha Anda, mereka itu bukan cuma sekedar pengen rumah, bukan. Mereka pengen rumah untuk apa? Oh, ternyata dekat dengan sekolah, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan jalan tol. Itu yang mungkin mereka cari, efisiensi. Mereka cari lingkungan aman, jauh dari jalan raya. Anak-anak kalau bermain di dalam klaster aman, nggak ada kendaraan lalu lalang, ngebut apalagi. Wah, mereka suka. Oh, safety buat anak saya. Oke deh, saya ambil di sini ya. Itu yang dijual. Jadi jangan sampai Anda hanya menjual rumahnya. Bukan cuma jualan makanannya. Apa yang orang pengen capai? Ya, itu pilar keempat. Lalu pilar kelima, bicara tentang call to action. Nah, ini yang paling penting. Kalau seumpama orang-orang tidak Anda perintah untuk melakukan sesuatu, tidak bisa monetize. Seringkali orang-orang di level pembicara top sekalipun, itu nggak berani untuk meminta audiens mereka untuk beli sesuatu. Ambil. Saya kasih tahu kepada Anda, seringkali ketika saya bikin seminar, orang-orang saya panggil untuk maju ke depan panggung. Yuk, yang mau action langsung maju ke depan panggung. Dan mereka terkejut. Mereka pikir ini orang-orang bayaran. Saya kasih tahu kepada Anda, 95% orang yang datang ke seminar saya adalah orang baru tidak saya kenal. Kok bisa mereka maju? Karena call to action itu adalah untuk trigger mereka, untuk maju. Dikasih tahu, mereka maju. Dikasih tahu, mereka maju. Kalau nggak dikasih tahu, ya duduk. Banyak orang nggak berani nyoba, takut mentalnya nggak kuat. Nah, Anda harus tahu bahwa problemnya di sini. Semua orang itu berusaha untuk jualan di akhir. Semua orang. Tapi orang yang paham itu akan jualan dari awal. Mereka bukan cuma jualan di akhir. That's why kenapa harus ada yang namanya 5 pilar ini. Karena dari pilar ke pilar itu sebetulnya Anda sedang proses jualan. Jadi ketika saya lagi bikin seminar atau workshop, orang-orang itu nonton sampai selesai. Kalaupun pulang, paling 10-20% maksimal. Dan itu wajar. Orang ketika udah merasa cukup selesai, mereka nggak mau dijualin, mereka pulang. Oke, hukum Pareto begitu, 20-80. 20-60-20 bisa juga. Ya, seperti itu memang. Nah, jadi hari ini Anda udah paham nih. Ada 5 pilar yang paling penting untuk Anda lakukan ketika Anda bikin video monetize Anda. Dan sekarang, saya mau minta Anda untuk langsung mulai bikin video Anda. Sesimpel itu, ya. Pastikan Anda ngikutin pilar-pilar ini, dan kalau Anda belum tahu formulanya seperti apa, bagaimana cara bikin skripnya, Anda bisa download dulu e-booknya di belakang saya, ada linknya. Dan Anda juga bisa cari linknya di deskripsi di bawah, oke? Jadi itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda hari ini. Kalau Anda suka, Anda bisa kasih like,
itu akan sangat support kepada saya. Lalu kemudian kalau Anda nonton video ini sampai selesai, Anda bisa tulis di komen apa yang ada dalam isi pikiran Anda. Dan kalau seumpama Anda tahu di luar sana ada orang yang membutuhkan video ini, Anda bisa share kepada mereka. Oke? Jadi itu aja. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristu Teru.